Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an khalaqal insan 'alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dan juga salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, selanjutnya kami dari mahasiswa Staimas Wonogiri Prodi PAI, nama saya Heru Guna, beserta teman saya yaitu Indra Ismawarto, akan menyampaikan mata kuliah studi materi PAI di SMP. Adapun tema yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah pendalaman materi kelas 9 di SMP. Dosen pengampu Amir Mukminin SPD MPD. Baik para mahasiswa sekalian, adapun latar belakang tentang pendalaman materi pendidikan agama Islam di SMP, di mana guru PAI SMP adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah. Adapun tujuan pendalaman materi pendidikan agama Islam, yang pertama adalah bahwa pendalaman materi PAI dapat meningkatkan kemampuan guru PAI dalam pertama, menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kedua, pendalaman materi PAI dapat meningkatkan kemampuan penguasaan materi. Bagaimanapun seorang guru mampu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran dengan mempertimbangkan pertama, relevansi materi pokok dengan SK dan KD. Dua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kedalaman dan keluasan materi. Keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah kesahihan atau kevalidan materi, benar-benar teruji kebenaran dan kesahihannya. Yang kedua, tingkat kepentingan materi yang diajarkan memang benar-benar diperlukan oleh siswa. Yang ketiga adalah bermanfaat. Materi tersebut memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya. Dan yang keempat adalah layak dipelajari. Materi layak dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan, bahkan bahan ajaran dan kondisi setempat. Yang kelima adalah menarik minat, di mana materinya menarik minat siswa dan memotivasinya untuk belajar lebih lanjut. Adapun yang ketiga, guru PAI dapat memperkaya materi pendidikan agama Islam dengan berbagai sumber atau bahan yang relevan dari berbagai bidang ilmu, baik ilmu pengetahuan sosial seperti geografi, sosiologi, antropologi, atau pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan alam seperti fisika, biologi, kimia juga memperhatikan perkembangan teknologi sehingga pengetahuan, pemahaman, dan penerapan pendidikan agama Islam dapat lebih fungsional bagi peserta didik. Adapun model pendalaman materi PAI berpedoman kepada standar ISI 2006. PAI SMP memilih standar kompetensasi dan SK kompetensi dasar, memiliki materi meliputi Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan Islam. Yang kedua adalah mereview materi pendidikan agama Islam SMP yang telah dikembangkan para penulis
dalam teks PAI SMP. Yang ketiga adalah memperbanyak buku bacaan atau referensi yang sesuai dengan ruang lingkup PAI. Yang keempat adalah memperkaya materi PAI dengan menggunakan ragam sudut pandang. Yang kelima adalah mendiskusikan materi PAI dengan teman sejawat, dengan guru mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, dan juga guru-guru pelajaran yang lainnya. Yang keenam adalah mengidentifikasi realitas kehidupan umat Islam dan masyarakat secara luas agar perkembangan materi PAI dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketujuh, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, dan lokal karya. Adapun pendalaman materi SMP kelas 9 meliputi standar kompetensi Al-Quran dan hadis, yaitu memahami ajaran Al-Quran dalam surat At-Tin, di mana kompetensi dasarnya adalah membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Kedua, menyebutkan arti Quran surat At-Tin. Ketiga, menjelaskan makna Quran surat At-Tin. Adapun standar kompetensi yang kedua adalah memahami ajaran Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Yang keempat adalah membiasakan perilaku terpuji. Yang kelima adalah memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan. Yang keenam adalah memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. Dan yang ketujuh adalah memahami perkembangan Islam di Nusantara. Adapun pendalaman materi pada semester 2, standar kompetensi adalah Al-Quran dan hadis, memahami Al-Quran surat Al-Insyirah. Selanjutnya yang kedua adalah memahami Al-Hadis tentang kebersihan. Yang ke-10 tentang akidah, yaitu meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Yang ke-11 akhlak, menghindari perilaku tercela. Yang ke-12 adalah memahami tata cara berbagai macam sholat sunnah. Dan yang terakhir yaitu tentang tarikh dan kebudayaan Islam, yaitu memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. Itulah poin-poin penting tentang standar kompetensi pendalaman materi di PAI di SMP. Selanjutnya, bagaimana contoh pendalaman materi tersebut, insya Allah akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Bapak Indra Ismawarto. Untuk saya pribadi, saya cukupkan penyampaian pada kesempatan ini. Kami tutup dahulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.